Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas apa sih tantangan yang muncul saat diet. Ya pastinya setiap kita melakukan diet pada dasarnya kan adalah pengaturan pola makan ya. Jadi harus diterapkan sebagai pola hidup sehari-hari nih, supaya bisa mencapai berat badan yang ideal seterusnya. Tapi selama diet pasti Sobat Sehat menghadapi beragam tantangan, ya nggak sih? Misalkan saat diet merasa kok pilihan makanannya jadi dibatasin ya, jadi nggak bebas, ngerasa lapar seharian, tapi kok berat badan justru nggak turun-turun. Atau mungkin masih ada yang bingung nih, kalau mau diet startnya dari mana ya? Nah, cara menghitung kebutuhan kalori harian yang benar itu juga seperti apa sih? Dan tantangan yang paling sering dialami yaitu mager alias males gerak. Dan pasti contohnya kan males olahraga ya. Masih ada nih sobat sehat yang mengalami tantangan ini? Pas banget, yuk disimak untuk informasinya lebih lanjut ya. Nah sebelumnya sobat sehat tahu nggak nih mengenai mitos atau fakta seputar diet? Jadi harus tahu dulu ya langkah apa aja yang benar dan yang salah, supaya kita tuh gak termakan hoax atau mitos yang beredar seputar diet yang ada di masyarakat. Penasaran apa aja seputar fakta dan juga mitos dari diet? Yuk dibahas selanjutnya ya. Nah, kita bahas mitos yang pertama ya. Banyak yang bilang kalau minum es bikin jadi gemuk. Benar atau benar? Atau salah sobat sehat? Ya, makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik yang suhunya dingin maupun panas, saat dicerna tubuh, maka tubuh kita itu akan menyesuaikan suhunya dengan suhu optimal di lambung, yang artinya semua makanan yang dicerna dengan baik dan bukan berdasarkan dari suhu makanannya, baik es atau panas ya. Nah, berat badanmu itu akan bertambah jika minuman dingin yang dikonsumsi adalah minuman yang tinggi kalori atau tinggi gula, sehingga asupan kalori harian melebihi kebutuhan. Selain itu, jika sobat sehat habis banyak minum air putih dingin, lalu langsung menimbang, ya hal yang normal jika nanti pasti ada kenaikan berat badan. Karena tubuh kan baru mengkonsumsi air yang nantinya akan dibuang melalui urin. Jadi jangan khawatir ya, kalau minum air es bikin gemuk itu hanya mitos saja. Mitos berikutnya, sahabat sehat, kita akan bahas apakah minum jeruk panas bisa bakar lemak. Yap, hal ini hanya mitos saja sobat sehat. Jeruk atau lemon memang mengandung antioksidan yang fungsinya memperlancar metabolisme tubuh, tapi tidak bisa membakar lemak. So, sahabat sehat harus dengan pengaturan pola makan ya, untuk diet, olahraga rutin, dan menggantikan minuman manis yang tinggi kalori kesukaan kamu. Tentunya itu yang bisa membantu menurunkan berat badan, karena kunci diet adalah defisit kalori, kurangi asupan lemak, gula maupun garam. Siapa nih yang sering dengar kalau habis makan jangan tidur karena bisa bikin gemuk? Nah, informasi ini tidak sepenuhnya benar ya sobat sehat, atau bisa dikatakan mitos. Semua makanan yang sobat sehat konsumsi di jam berapapun akan tetap bisa dibakar oleh tubuh menjadi energi, asalkan memang sesuai ya kebutuhan nutrisi harian kamu. Nah, kalau sobat sehat selalu makan junk food, gorengan, atau makanan minuman yang tinggi kalori di malam hari, ya sudah pasti itu akan yang mempengaruhi kenaikan berat badan, karena yang kamu makan itu pasti melebihi kebutuhan hariannya ya. Tapi perlu diperhatikan juga nih, langsung tidur setelah makan, terutama bagi yang memiliki penderita gangguan asam lambung ya, berpotensi menimbulkan sensasi heartburn atau rasa terbakar di dada, karena asam lambung yang naik dan akan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut. Jadi sebaiknya kalau memang harus makan malam, hindari ya makanan yang berlemak tinggi sobat sehat. Karena makanan yang berlemak itu memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna, dan pastinya dapat mempengaruhi nih sekresi asam lambung berlebih. Nah, jadi setelah makan sebaiknya jangan langsung tidur ya.
Nah, selanjutnya sahabat sehat, mitos lain yang sempat terkenal di dunia perdietan adalah kita harus kasih jarak nih berapa jam antara makan nasi dan juga makan buah. Hal ini mitos atau fakta? Nah, ada juga yang bilang tidak boleh ya mencampurkan makanan laut dan hewani karena nanti tidak bisa dicerna oleh tubuh. Hal itu tidak benar ya sobat sehat. Organ pencernaan kita tentu sudah canggih sehingga bisa mencerna secara mekanis atau menggiling makanan maupun secara kimiawi yaitu menggunakan enzim. Enzim sendiri bersifat spesifik nih sehingga semua makanan yang dikonsumsi akan tetap bisa dicerna oleh tubuh, baik sumber karbohidrat, lemak, protein, vitamin maupun mineral. So, sobat sehat bisa langsung makan buah ya setelah makanan padat. Nah, sobat sehat, kita bahas mitos berikutnya yang gak kalah menarik nih. Puasa dapat menurunkan berat badan. Loh, kok mitos ya sobat sehat? Ya benar, melewatkan satu waktu makan tidak akan membuat berat badan kamu turun. Jika memang saat waktu makan yang berikutnya, yaitu saat berbuka, malahan kamu menjadi kalap makannya berlebihan ya. Puasa ataupun diet metode puasa yang dikenal dengan intermittent fasting dapat menurunkan berat badan lebih mudah karena kamu bisa membatasi konsumsi kalori yang berlebihan selama waktu berpuasa ya. Jadi misalkan di waktu senggang nih biasanya suka makan gorengan, pokoknya banyak deh godaan untuk mengemil, bisa sobat sehat lewati karena sedang berpuasa. Namun tetap dihindari ya rasa kalap dan makanan yang berlebihan, ya enggak? Jika tetap dikontrol porsi makan serta konsumsi makanan bergizi seimbang, pasti deh sobat sehat bisa mencapai berat badan ideal melalui puasa. Nah, kita bahas mitos fakta yang terakhir nih sobat sehat. Banyak yang bilang kalau orang dengan tulang yang besar atau punya riwayat gemuk di keluarga akan susah langsing. Dan meskipun berat badannya sudah normal, itu pasti akan terlihat gemuk. Benar nggak sih? Enggak dong ya. Tidak ada halangan apapun yang bisa menghalangi sobat sehat untuk mencapai berat badan yang ideal. Sehingga kamu harus tetap konsisten nih dan tahu prinsip diet yang benar itu seperti apa sih. Faktor genetik ataupun keturunan memang dapat mempengaruhi laju metabolisme dan sebaran lemak pada seseorang ya. Misalnya, ada sobat sehat nih yang merasa bagian tubuh tertentu volume atau lingkarnya lebih besar, tapi faktor ini tidak menjadi faktor yang menghambat sobat sehat untuk bisa memiliki proporsi tubuh yang ideal. So, sobat sehat tentunya bisa terus ya menerapkan pola makan sehat dengan gizi yang seimbang, defisit atau kurangi kalori, serta melakukan olahraga secara rutin untuk membentuk otot nih agar terlihat lebih proporsional. So, jangan khawatir ya, tetap bisa menjalani diet yang sehat nih untuk yang memiliki keturunan tulang besar ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bersama sobat sehat membahas tentang mitos dan fakta seputar diet. Sebelum kita memulai cara diet yang benar, jadi harus tahu dulu ya, hal ini yang bikin diet kita gagal nih. Kadang sepele sih, tapi sering kita lakukan loh. Nah, apa aja tuh? Yuk kita bahas informasinya ya, kebiasaan yang salah dan perlu dihindari saat makan. Nah, sobat sehat bukan cuma jenis makanan nih yang harus diperhatikan ya. Sobat sehat juga perlu ketahui kebiasaan saat makan yang salah. Hayo, siapa yang masih suka makan sambil nonton TV atau melakukan kegiatan lain? Atau masih suka kalap nih atau skip sarapan dan makan saat emosi atau lagi stres? Jangan dilanjutkan ya sobat sehat, karena kebiasaan tersebut dapat mengganggu keberhasilan diet. Nah, pertama yang harus diperhatikan, walaupun sedang diet, kamu tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan. Ya, karena sarapan ini berperan penting loh untuk memastikan kamu memiliki cukup cadangan energi untuk beraktivitas seharian. Juga meningkatkan konsentrasi dalam berpikir. Dengan sarapan, kamu juga terhindar dari ngemil berlebihan atau kalap nih saat makan siang karena kelaparan, gak makan pagi. Nah, kedua, makan terburu-buru. Sobat sehat dianjurkan untuk makan tidak terburu-buru ya. Saat kamu makan, makanan yang mengandung kalori dan zat gizi
Begitu masuk sistem pencernaan, sel endokrin akan mengirimkan hormon ke otak untuk memberikan sinyal nih bahwa tubuh sedang diisi energi. Satu dari hormon tersebut adalah hormon kolesitokinin yang bakal mengirimkan sinyal aktif sampai ke usus kecil yang membuat kamu akan merasa kenyang. Karena kolesitokinin ini akan menghambat atau memperlambat alur makanan di dalam usus kecil sehingga kamu akan menjadi lebih kenyang lebih lama. Jadi makannya lebih perlahan ya jika makan perlahan. Ya, karena saat konsentrasi dan yang ketiga, ini makan sambil melakukan kegiatan lain. Jangan ya sobat sehat, sering gak sih kamu menghabiskan waktu makan sambil nonton atau bekerja? Nah ini nih yang tidak baik karena membuat saat konsentrasinya terpecah, kamu akan makan jadi tidak terkontrol, merasa belum kenyang terus yang akhirnya membuat asupan kalori makannya jadi berlebihan. Memang benar diet itu jadinya tidak menyiksa. Ya bisa dong. Diet harus dijadikan pengaturan pola makan dan dijadikan bagian dalam hidup kamu. Jadi selama menjalankan diet tentu harus memilih diet yang sehat ya sobat sehat. Dan membuat sobat sehat bisa tetap makan kesukaan. Caranya gimana? Yuk simak di informasi selanjutnya ya. Nah, diet ini harus dilakukan secara bertahap ya sobat sehat. Jadi lakukan pengurangan kalori secara bertahap. Dimulai dari 500 sampai 1000 kalori dulu nih. Dikuranginya ya, disesuaikan dengan kesanggupan tubuh. Yang penting juga komposisi diet yang baik terdiri dari makanan yang tinggi serat karena dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan menghambat pengosongan lambung. Dan protein tinggi tentunya ya. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki panduan porsi makan yang mudah loh untuk orang Indonesia, yaitu dengan menu gizi seimbang ini ya. Sobat sehat juga bisa menerapkan porsi makan berdasarkan tumpeng gizi yang seimbang ini. Caranya konsumsi sumber karbohidrat yang baik yang indeks glikemiknya rendah, contohnya seperti nasi merah atau roti gandum dan jagung ya. Dan lainnya itu 3-4 porsi sehari. Kemudian konsumsi sayur diperbanyak terutama tinggi serat ya. Sayur-sayuran atau buah yang tinggi serat 3-4 porsi, kalau buahnya 2-3 porsi per hari. Jangan lupa nih penuhi asupan protein terutama yang protein tinggi yang beragam ya, lauk pauknya bisa dapat dari protein nabati maupun hewani yaitu 3-4 porsi per hari. Nah, kalau untuk gula, garam, lemak ingat harus dikurangi ya, yaitu gulanya dibatasi hanya 4 sendok makan gula pasir. Terus lemaknya 5 sendok makan maksimal ya dalam sehari, kemudian 1 sendok teh garam per harinya. Lalu minum air putih nih yang harus diperbanyak, yaitu 8 gelas per hari atau bisa juga dengan perhitungan 40 ml per kilogram berat badan per hari. Dan jangan lupa rutin untuk menimbang berat badan dan pastikan perbanyak aktivitas fisik maupun berolahraga. Nah, sobat sehat, demikian informasi seputar tantangan saat menjalani diet maupun mitos faktanya ya seputar diet. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.